buat tim fight terus-menerus bisa mereka jalankan. Dan ini akan menjadi penentuan juga game pertama. Apakah win streak dari Onyx masih bisa berlanjut? Yap, masing-masing lineup telah memilih hero-nya. Match yang kedua, game yang pertama, bisakah tim Liquid ID bangkit? Atau memang Onyx yang akan mendapatkan kemenangan itu lagi? Jadi sebelum ini semua dimulai, langsung saja MPL Arena. Mana suaranya? Wow, Sonic semangat sekali di sana ya. Lagi di tren yang sangat positif dan melihat match up antara Skylar dan juga Kabuki. Sama-sama menjadi veteran sebenarnya. Tapi untuk damage, Skylar ini di posisi pertama Om. Ya, damage yang average skill-nya ya. Pertama, assist-nya bahkan ada di posisi yang kedua. Ini berbeda dengan Kabuki sendiri, 8 dan juga 10 tadi. Untuk damage per minute dan juga GPM. Tapi dari emblem talentnya nih, emblem support untuk Esmeralda, ada cooldown reduction, ada movement speed extra juga yang nantinya pasti akan di boost nih ya. Dengan kehadiran dari Angela. Yep. Kiboy cukup agresif, pada dua player tadi yang sempat dia usir terlebih dahulu. Sementara sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Kairi mundur sedikit, tapi first blood berhasil langsung diamankan dengan sangat-sangat cepat. Wah, ini pemandangan yang cukup menarik melihat ya skill ternyata bisa dihitung dengan ya bisa dibilang dengan cara yang cukup mudah di 1 menit yang pertama. Meskipun Widi, wah diterusin dong. Apa itu ya? Wah, karena yakin juga ya masih ada love heal yang akan bisa dimainkan dengan Sans. Plusnya juga masih ada efek heal kan yang bisa didapatkan dari kalian juga dengan attack wave-nya dia. Jadi sejauh ini memang first blood yang manis untuk Onyx, mereka sudah berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill dengan menumbangkan Yes. ya, dan Widi juga nggak boleh terlalu agresif lagi ya. Belum di level yang keempat, gak ada Divine Judgment juga. Dan dia juga nggak terlalu tebel, ini yang ngebuat tim Liquid ID harus jauh lebih berhati-hati. Di bagian bottom lane. Iya, Sampai Ludi dapat jajan loh di atas itu. jajan ya. Oke, Expanding River sudah mulai sedikit lebih agresif nanti. Dari Goldennya bahkan join team fight. Ini Dan Skylar di bagian bawah sendirian. Skylar udah level 4 seperti ada di Sans yang sempat untuk bisa memberikan sebuah backupan dari jauh. Dan Skylar sekarang sudah level 4 pula. Tapi terlihat ada 4 player. Bisakah dirinya bertahan? Dan satu terakhir Skylar sempat untuk membawa 1 orang bersama dirinya. Dan masih sempat melakukan recall di sana. Memancing emosi dari pemain tim Liquid ID. Apa terjadi? Joe, 1v1 situation. Joe, phantom execution yang masih bisa digocek tapi tidak. Karena Kairi tetap bisa mendapatkan poin kill tersebut. Bahkan coba lagi Kiboy di bagian belakang ada 1 tsunami slam. Tapi gagal untuk bisa membawa skill dan flicker harus dikeluarkan pula. Nggak masalah ketika skill ngetubang karena purple buff akan tetap bisa dipegang oleh seorang Kairi. Ngebuat Joe tertinggal dari segi levelingnya. 1 level yang mungkin nanti bisa menjadi masalah. Dan ini dia, Papuluk against everybody ya. Ya. Tetap. Sudah biasa saya, sudah biasa. Sudah biasa. Terus, ya tuh di pojok udah kedengar suaranya ya, udah kedengar ya suaranya tuh. Terus saya lu pada lu, terus. ya, tapi tadi benar-benar pas juga ya. Timing adanya hard guard dari Sans tadi. Masuk ke Skylar dan juga nyaris bisa dapetin 2 sebenarnya tadi buat Skylar. Untungnya Widi juga masih sempat tumbang kan karena dia ada di area dari turret juga. Ya terlalu dalam juga sih tadi. Cuman sekarang ya kembali lagi reset keunggulan 2000. Berarti ini sekarang untuk goldnya di 3 menit yang pertama. Ngebuat tim Liquid ID nggak bisa terlalu agresif. Ini harus benar-benar momentum banget sih. Masalahnya yang jadi pertanyaan kalau misalnya Yep, itu dia. Hey, apa yang terjadi? Niat hati ingin flicker, Divine Judgment. Tapi apa Om? Tsunami Slam, animasi jauh lebih cepat. Iya, keangkat lebih dalam lagi masuk ke dalam area turret milik dari Onyx juga. Dan ini ngelihat bagaimana power dari Esmeralda juga ya. Looting sudah mulai bermain dari bagian top menuju ke midnya dan membiarkan untuk lane jauhnya hanya dijaga oleh Sans seorang diri. ya, ini agak bikin shock ya. Karena kalaupun Divine Judgment keluar tadi aku rasa damage yang bisa disusul juga belum terlalu banyak. Ya. Mereka masih butuh damage dari Kabuki yang sekarang bahkan udah tertinggal 1 level. Padahal tadi lane-nya udah cukup mereka menangkan di awal. Dan ya area XP akan sedikit ditinggal dengan Expanding River yang ngebawa semuanya. Dengan turtle yang langsung bisa di-secure Om. Sangat cepat sekali ya. Tanpa ada kontes juga yang bisa dilakukan oleh tim Liquid. Positioning dari Kiboy-nya ini sudah bermain-main dengan dalam banget. Masuk ke dalam wilayah dari TLI dan Aran akan dipegang dengan Puppet. Yap. Aran bisakah dirinya bertahan?
Bisa sejauh ini. Ya, so far bisa sih, tapi tidak untuk orange seharusnya. Yap. Kepada berbeda, Tsunami Slam langsung dikeluarkan dan Joe. Sampai terakhir, Joe-nya masih berhasil kabur, tapi tidak. Karena mendadak tadi Kairi langsung ada di depan wajah dimiliki oleh Joe. Dengan satu kontrol sebegitu indah terlihat. Dan mereka melakukan pertempuran tepat di dalam satu indah yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID dan Aran. Menjadi korban. Namun Lutfi sejauh ini menjadi korban tambahan dan Sans berjuang untuk hidupnya. Masih ada dua player tepat berada di belakangnya. Sans bisa dia bertahan. Satu terakhir. Lenyap Sans kali ini. Akhirnya ada 3 poin yang bisa dipegang oleh tim Liquid ID. Tapi bisa dibilang ini juga Onyx yang terlalu jauh ya. Karena inisiasi awalnya ini sendirian dan di follow up langsung dengan Phantom Execution yang bahkan harus dibuka untuk mengejar aja Om. Iya, tapi masih dengan tumbangnya Joe juga ya. Karena itu masih cukup untung tadi untuk Onyx meskipun ya mereka bermain terlalu dalam tadi. Masuk ke area dari milik TLID dan bahkan mereka berada di bagian inner top tadi. Yang mahalnya alter turret mid lane sih ini pecah. Jadi balik lagi Onyx akan semakin memperluas lagi jangkauan mereka dan ternyata alter turret ini akhirnya bisa ditembus juga oleh tim Liquid ID di bagian bottom lane. Memberi kesempatan berarti buat Kabuki bisa lebih aktif ke arah team fight. Yes. Glowing one tersedia untuk dia. Tapi Skylar nih ya, sudah mulai swap juga dan top lane sepertinya akan didapatkan juga oleh Skylar. Dengan Blade of Despair menjadi item pertama juga untuk prioritas. Dan kita tahu bagaimana sakitnya ya itu item menghadapi perempuan dari tim Liquid ID yang jujur nggak terlalu tebal kecuali dari seorang Arannya. Ya, pasti dengan Joe yang tertinggal level juga, 2 level behind dibandingkan dengan Kairi. Setiap kali kita melihat adanya Joe yang berusaha untuk melakukan atau mengambil buff tadi untuk Joe, langsung adanya inisiasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx juga. Dihalangin banget dan sekarang Turtle terbuka lagi. Gak ada kontes lagi sih sepertinya kalau ngelihat posisi yang seperti ini. Dan tim Liquid ID berarti pertukarannya hanya menuju ke arah outer turret di atas aja. Ya, mereka masih berusaha untuk mendapatkan minimal lah. Ada pertukaran yang bisa didapatkan dengan Turtle yang diambil oleh Onyx. Ya so far sebenarnya masih bisa dijaga lah ya supaya dari goldnya juga nggak terlalu jauh perbedaan yang terjadi. Dan sekarang karena outer turret udah nggak ada, aku ngeliat tim Liquid ID mereka bisa main 5 nih berarti. Dengan penjagaan ke arah Joe yang lebih ketat sehingga Joe-nya setidaknya bisa punya space untuk melakukan farming. Tapi tetap harus aware dengan Onyx yang sama halnya Skylar ini juga akan segera ikut join ke area team fight Om. Tapi Kabuki untuk damage seharusnya sudah dimiliki ya. Ada Blood Wings tadi buat Kabuki plus ada Divine Glaive untuk item kedua yang sudah selesai. Divine sih bakal berpengaruh besar ya buat menumbangkan ke arah Keyboy ataupun Lutfi karena penetrationnya. Dan di sini juga bisa terlihat Fleeting Time jadi item prioritas utama bagi seorang Widdy. Jadi kita harapkan bisa ngelihat combo nih Darkening dengan Divine Judgment yang terus-menerus dilakukan. Dan secara individual keunggulan goldnya juga nggak beda jauh banget kok. Jadi secara kesempatan ini masih bisa diimbangi oleh tim Liquid ID. Ya, tapi Purify hanya dipegang dengan Yehes ya. Sehingga pemain dari TLID mereka harus bisa menjaga posisi juga. Konsil ini dia. Apakah Widdy Kabuki akan bisa mendapatkan sebuah combo? Wah, targetnya banyak sih yang bisa diambil bagian depan. Tapi harus hati-hati karena kalau dapetnya Keyboy malah bisa dibalikin. Dan sekarang malah dibalikin lagi dengan satu konsil tapi Lutfi coba untuk bisa membuka rumputan dan ternyata dia ada beberapa player dan dirinya sekarang. Mereka bisa pisan. Depannya berbeda, Joe sendirian. Oke, Lutfi kembang. Sekarang ya skill dari arah yang berbeda bakal coba. Dan itu dia ada satu tadi Stindal Strike langsung dikeluarkan pula. Tsunami Slam belum terlihat sejauh ini. Beberapa player yang dimiliki oleh Onyx, akankah mereka membawa habis? Tidak, mereka mundur terlebih dahulu. Itu adalah keputusan yang paling tepat. Gak cuma untuk Onyx tapi buat tim Liquid ID. Karena udah gak ada lagi pertukaran. Mereka juga gak pegang Divine Judgment untuk eliminasi pasti. Dan ini bakal jadi menarik. Lord yang pertama akan menjadi milik siapa? Apakah Keyboy akan ngebuka inisiasi team fight-nya juga? Karena Kairi akan mendekat. Satu hit lagi tapi gagal seperti Onyx untuk bisa mendapatkan ke arah satu lawan tersebut. Namun Widdy menjadi korban. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan masih diburu oleh player Onyx lainnya. Masih menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID. Wah, diajar terus dan Joe tidak akan bisa selamat. Joe lenyap seketika. Dan inner turret akan langsung menghilang juga di tangan dari Onyx. Mereka gagal untuk nge-secure Lord tapi dapetin inner turret. Jadi pertukaran yang sangat mahal. Dan bahkan Joe yang lagi farming buff dengan tenang ya diganggu juga bahkan harus tumbang tadi buat Joe-nya. Untuk Lord-nya sendiri memang bisa dikawal oleh TLID sementara waktu. Ini cukup dalam Onyx. Dan Res Skylar masih ada di bagian belakang, belum berganti senjata. Namun sejauh ini coba lihat pertempuran terus terjadi. Skylar masih memberikan backup damage dan cukup dalam kepada berbeda. Yes, Skylar malah menjadi korban di mana Kairi sekarang dengan adanya
Suns di dalam tubuhnya masih cukup santai dan mereka berhasil kembali menuju ke safe zone. 4.000 keunggulan yang sekarang kembali lagi diperoleh. Lordnya bahkan nggak sampai lewat inner turret. Iya. Ini yang membedakan sebenarnya dari Onyx. Mereka punya power teamfight yang besar banget, terutama dengan Kairi dan juga Sun. Ini combo yang unstoppable, Om. Sangat ya. Dengan extra movement yang bisa diberikan juga tadi. Tapi ya kembali ya, bermain di area atau di dalam inner turret. Bagian bawah tadi untuk Onyx. Sedikit beresiko memang, tapi ternyata mereka sanggup untuk nge-clear semuanya. Bahkan mereka menang untuk team fight-nya. Dan buat tim Liquid ID, mereka harus cari kesempatan lagi. Karena sebenarnya kalau misalnya tim fight 5 lawan 5 agak susah. Cuman kalau misalnya bermain dengan pick off, aku rasa tim Liquid ID mereka udah punya damage yang cukup. Kabuki dapetin space. Dan secara gold yang dipegang juga Kabuki ada di posisi yang ketiga. Disusul dengan Skylar dan juga Kairi di posisi pertama dan kedua. Oke, ada satu Sky Pierce tadi yang sudah dibeli. Berhasilkah mematikan satu player itu dia Banner Race langsung dikeluarkan. Backup-nya begitu baik. Tapi sepertinya pertempuran dilanjutkan. Conros terlihat, Lutfi langsung dibanting. Dan mereka kembali mundur, Om. Weh. Meskipun masih ada pressure ya di sana. Cuman aku suka bagaimana dari tim Liquid ID, mereka ya harus tarik ulur aja. Nggak perlu terlalu memaksakan buat team fight. Selama mereka bisa melarikan diri dan source skill sudah mulai terbuang dari Onyx, itu akan jadi hal yang bagus, Om. Yap, dan YSKL tadi punya Sky Pierce dan ya Holy Crystal selesai, ada Hunter Strike juga untuk Skylar. Memberi damage-nya ini sudah cukup untuk masing-masing tim. Tinggal setup team fight yang kita lihat jauh lebih rapi ya. Untuk Onyx tadi ketika ada Suns dan juga Kairi yang berani untuk langsung menabrakkan ke bagian depan. Dan Kiboy juga berani nih, siapapun kayaknya bakal coba untuk dilempar aja, nggak masalah buat seorang Kiboy. Karena secara follow up damage, Kairi juga aktif di area pertempuran, udah nggak terlalu fokus ke area monster jungle. Apalagi invasi yang bisa mereka lakukan udah lumayan dalam. Purple buff, inner turret, ini udah bisa dipegang. Tinggal menunggu untuk area Lord. Karena sekarang setup juga akan dimulai oleh tim Liquid ID. Ya, sebuah setup ya. Dan lebih dulu ternyata untuk TLID, mereka mengunci semuanya. Lihat bagaimana Widi stay di bush yang cukup penting. Untuk sebuah tarikan dari Divine Judgment yang diperlukan oleh TLID. Karena mereka butuh untuk pick off 1 terlebih dahulu. Mereka mencoba bersama buruh. YSKL masih dalam posisi yang cukup aman dan mundur kembali. Sabar ya, harus tarik ulur dulu. Dan tim Liquid ID juga mereka masih ada tanggung jawab untuk nge-clear wave minion di bagian bawah. Dan masalahnya bush yang cukup penting dipegang oleh seorang Kiboy sekarang agak sulit buat tim Liquid ID mendekat lebih dalam. Dan mereka sebenarnya juga masih punya Widi ya untuk menciptakan momentum. Tapi kalkulasi yang sepertinya masih belum masuk di hitungan mereka membuat mereka jauh lebih sabar di perebutan Lord ini. Yap, itu dia Konsil berhasil menarikkan di karena satu play tapi ternyata malah langsung dibanting dengan satu tsunami slam. Serangan balasan begitu mengerikan tadi langsung saja dilakukan oleh Onyx. Namun Aran tertinggal sendirian, ada 3 player di bagian belakang yang sibuk untuk bisa mengangkat damage mereka masuk. Tubuh ke dalam Aran bisa lari kemana, tidak bisa Aran. Tidak bisa, bahkan sekarang Joe hampir saja menjadi korban tabat. Kabuki masih bisa memberikan SP yang dimiliki tapi tidak butuh waktu yang sangat-sangat lama. Oke, dan masih ada wave minion dari area tengah yang kali ini akan dilepas terlebih dahulu, tapi jelas Onyx. Ini tim fight yang begitu mengerikan dan belum bisa dijawab oleh tim Liquid ID. Lordnya bebas, wave ini di area top lane akan menjadi pengganggu. Dan sekarang dari Onyx, mereka tinggal menunggu waktu saja. Adakah jawaban Om untuk tim Liquid ID? Wah, jawabannya jelas ini harus nunggu berarti ya. Untuk Tsunami Slam yang dibuka dulu, karena dari kita melihat adanya upaya untuk Divine Judgment dibalas langsung dengan Tsunami Slam. 2 kali loh Om. 2 kali. 2 kali ya. Ya, bahkan dengan animasi yang lebih cepat. Dia lompat, dia flicker, mau Divine Judgment Malah keangkat ya. malah keangkat. Iya ya. Ini harus menunggu berarti dari Onyxnya yang ngebuka duluan. Dan sekarang wah goldnya udah terlalu jauh sih Om perbedaannya. Ya, tunggu Onyx buka pun kayak agak bahaya gitu loh. Karena damage-nya sangat cukup sekali. Belum lagi permainan Kairi dengan Lancelot-nya. Sangat tajam. Dikombinasikan juga bersama dengan Suns, Angela. Ini heal yang tidak berhenti sama sekali, non-stop action di depan. Dan Lord sekarang udah berjalan dari area tengah. Nggak sendirian, lane atas dan lane bawah juga sangat rapi. Ngebuka kesempatan buat Onyx masuk lebih dalam secara langsung. Dan Charge udah mulai menekan ke area base turret tengah. Oke, kita lihat Kairi cukup pede di bawah sendirian. Ada Skylar mendadak langsung ada di bagian belakang. Tapi Joe terkena 2 hit tadi yang dihantarkan oleh Skylar. Sementara Lord dibiarkan di area mid. Sakit sih dari damage yang bisa diberikan oleh Skylar dengan Patrick ya. 2 hit saja menguras langsung setengah darah. Tapi weapon yang selanjutnya, apakah ini akan ngebuat Onyx memaksa langsung masuk? Atau justru mereka akan
akan lebih sabar. Masalahnya? Oke, iya ada satu bantingan yang harus dilakukan. Sementara sekarang Aran masih berjuang. Bisakah dirinya bertahan jauh di bagian belakang. Masih dengan satu damage yang bisa diantarkan pula. Tapi Aran terlihat kali ini Nimir Potion langsung dikeluarkan. Tapi Kairi di bagian depan dengan satu lagi pancar begitu baik. Kabuki diusir masuk bersama dengan dua rekannya. Wow, 2 pemain hilang menyisakan 3 pemain saja. Lagi-lagi Divine Judgment yang malah menjadi petaka untuk tim Liquid ID karena mereka menarik ke arah Ludwig yang begitu tebal. Base turret terakhir akan menjadi milik dari Onyx. Oke, 3 melawan 5. Apa yang akan terjadi? Satu bantingan dan selesailah sudah Kabuki. Tidak ada kesempatan lagi dirinya untuk bisa menyamakan diri. Dan sekarang base-nya terbuka lebar. Nimir Potion langsung dikeluarkan. The Wet Renner Apati tepat di dalam base dari tim Liquid ID. Selesai. Sama-sama mendapatkan streak, tapi win streak